Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara kaum muslimin, mendengar suara radio Ahar TV rahimakumullah. Pada tahun 2024 ini adalah tahun yang dimana pemerintah negara Republik Indonesia memberikan ruang waktu kepada kita untuk memberikan hak suara, baik itu memilih wakil-wakil rakyat, legislatif, DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Dan begitu juga memilih kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia. Di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan legislatif melalui KPU atau KIP, Bawaslu memberikan ruang waktu kepada para kandidat dan para calon langsung atau melalui tim sukses untuk memperkenalkan dirinya, memperkenalkan visi dan misinya setelah nanti duduk menjadi pemimpin. Dalam hal ini saya Tengku Muda Hambalisa Sinaga akan menyampaikan etika kampanye menurut Islam. Kampanye merupakan bagian penting dalam percaturan politik. Melalui kampanye, suatu partai atau pasangan yang kontestan dapat memperkenalkan program, visi dan misi, dan citra dirinya serta partainya, sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu. Bentuk dan tujuan kampanye sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tugas dakwah. Oleh karena itu pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan etika Islam dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan syariat Islam. Dalam Islam, berkampanye harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, yaitu ikhlas. Membebaskan diri dari motivasi yang salah dan rendah. Kampanye dalam Islam merupakan bagian dari awal saleh dan ibadah. Maka dari itu perlu diperhatikan keikhlasan niat dan ketulusan motivasi setiap hati nurani para penyelenggara, peserta, terutama juru kampanye. Kampanye yang dilakukan tidak hanya berdampak pada masalah-masalah keduniaan, tetapi juga mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala serta pahala kebaikan di akhirat. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Kedua, etika kampanye yang perlu diperhatikan ketaatan, yakni komitmen kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan dari partai politik dan pasangan calon capres, cawapres, caleg, dan pada saat kampanye terkadang harus larut dalam berbagai acara dan pembicaraan yang membuat lupa atau mengabaikan ketaatan kepada Allah, seperti kewajiban salat dan lain-lain bagi seorang muslim. Saat berkampanye jangan sampai mengabaikan ketaatan kepada Allah, apalagi sampai kepada tingkat melalaikan diri dan orang lain dari jalan Allah. Demikian halnya dengan ketaatan kepada aturan yang berlaku dan arahan partai yang berkenaan dengan kampanye sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, keteladanan, uswah, yaitu menampilkan dan menyampaikan program-program partai atau pasangan calon dengan cara dan keteladanan yang terbaik atau ihsan. Menyampaikan atau mengedepankan keunggulan partai yang bersangkutan tanpa perlu menjelekkan dan mengejek orang. Partai atau golongan lain seperti black campaign, hate speech, dan hoax
partai yang baik dan program yang bagus tentunya harus disampaikan dengan cara yang bagus pula. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat sebaik-baiknya ihsan dalam segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di antara kampanye yang efektif adalah dengan cara memberi keteladanan yang baik. Bahasa perilaku sering lebih efektif daripada bahasa lisan. Kampanye adalah memikat dan menarik simpati orang. Rasulullah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad. Yang keempat yang perlu diperhatikan bagi kandidat, bagi tim ses, jujur atau siddiq. Tidak berdusta, berbohong atau mengumbar janji. Bagi sebagian orang mengumbar janji, bohong merupakan satu kunci sukses berkomunikasi politik. Padahal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kampanye tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan luhur tidak boleh dirusak oleh cara yang kotor. Berbohong adalah perbuatan terlarang dalam Islam. Apalagi yang dibohongi itu orang banyak, sudah tentu bahayanya lebih berat. Berbohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpeganglah kamu dengan kejujuran, karena jujur itu menunjukkan jalan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan jalan ke surga. Dan seseorang yang senantiasa jujur dan selalu menjaga kejujuran sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan janganlah kamu berdusta, karena dusta mengantarkan kepada kemaksiatan, kecurangan, dan kemaksiatan, kecurangan itu mengantarkan ke neraka. Dan seseorang yang senantiasa berdusta dan terus melakukan dusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Yang perlu dijaga lagi adalah ketika seseorang berorasi dalam kondisi yang tidak terkendali, maka bisa mengakibatkan seseorang larut dalam perilaku dan orasi yang cenderung mengumbar janji muluk yang tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini penting diperhatikan oleh seorang juru kampanye. Janji pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 34, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Kelima, etika kita untuk melaksanakan kampanye. Ukhuwah, yaitu menjaga agar dalam berkampanye tidak berkhibah, caci maki, cemooh dan sebagainya yang dapat meruntuhkan nilai-nilai ukhuwah sesama anak bangsa, apalagi terhadap sesama muslim. Perilaku demikian bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan dan sikap yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan rasa ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, karena hal itu akan menimbulkan kerenggangan dan perseteruan yang mengganggu ukhuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Keenam, yang perlu diperhatikan ketika berkampanye, edukatif, tarbawi, yakni komitmen dengan nilai-nilai edukatif yang tidak memaksa atau mengancam, mengintimidasi, tertib dan tidak mengganggu, dan menghindari acara yang kurang bermoral. Kampanye adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan. Di samping sebagai sarana dakwah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Dalam kampanye tidak boleh memaksa dan memaksakan kehendak kepada orang lain, termasuk tidak mempengaruhi dan mempolitisir supaya menerima dan memberikan hak pilihnya kepada partai tertentu dengan berbagai cara yang bersifat memaksa atau terpaksa. Seperti dengan cara politik uang, money politik. Kampanye edukatif ini menuntut supaya setiap partai politik dan juru kampanye agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif. Rasulullah SAW bersabda, janganlah menimbulkan kerusakan pada diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Malik, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ad-Darukutni. Yang ketujuh, yang perlu diperhatikan ketika berkampanye, tawadhu, yaitu tidak menyombongkan diri dan tidak mudah menuduh orang lain. Akhlak etika Islam mengharuskan agar suatu partai dan atau kontestan tidak menganggap dirinya yang paling baik, apalagi paling benar,
Misalkan anggapan partainya lah yang paling islami, sedangkan orang lain dan partai lain tidak ada yang benar. Juga tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan sesuatu kesesatan atau perbuatan bid'ah. Cara ini bukan cara yang islami. Menyampaikan keunggulan sendiri boleh saja, sah-sah saja, tetapi tidak harus mengklaim, apalagi menyombongkan diri sebagai yang terbaik atau paling islami. Mengakui keterbatasan diri sebagai manusia dan keterbatasan partai dan dukungannya adalah bagian dari sifat rendah hati yang disukai siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazm ayat 32, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Yang kedelapan, islah, yaitu memberikan nilai kemaslahatan, solusi dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kampanye hendaknya dapat memberi kemaslahatan bagi umat, baik secara material maupun spiritual, dan menghindari kampanye yang tidak berguna, sia-sia, apalagi menimbulkan dosa. Dalam hal pembuatan dan pemasang spanduk, stiker atau alat peraga atau bahan kampanye lainnya juga harus memuat pesan yang baik bagi masyarakat. Rasulullah SAW berpesan, di antara kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna. Hadis riwayat Malik At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Kampanye yang mengarah langsung pada problem solving, pemecahan masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, seperti menggagas penyelamatan bangsa, silaturahim, aksi-aksi kepedulian sosial, advokasi, penyuluhan hukum, dan ceramah agama, lebih baik dari hanya sekedar slogan kosong. Pada pelaksanaan kampanye pemilu ini diharapkan semua kontestan, terutama para juru kampanye, senantiasa memperhatikan etika kampanye agar perdamaian, ketertiban, dan keamanan dapat terwujud. Semoga Allah lahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, pemimpin-pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Allahumma la tusallid alaina bizunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan Engkau hadirkan kepada kami karena banyak dosa kami, karena banyak kesalahan kami. Jangan Engkau hadirkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepadamu ya Allah, dan pemimpin-pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.